Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang materi di bab 4, yaitu tentang metode harga pokok pesanan atau full costing. Pengertian metode harga pokok pesanan. Jadi harga pokok pesanan, perhitungan HPP, harga pokok pesanan berdasarkan alokasinya yang dibebankan pada masing-masing pesanan, pekerjaan, atau order. Full costing adalah metode penentuan harga pokok produk dengan memasukkan seluruh komponen biaya produksi sebagai unsur harga pokok yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Sistem biaya pesanan biasa digunakan dalam percetakan, terus ada laundry, konsultan pemasaran, akuntan publik. Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Siklus akuntansi biaya dipengaruhi oleh siklus kegiatan usaha perusahaan tersebut. Pada perusahaan manufaktur, siklus untuk pembuatan produk, kegiatan dimulai dengan pengolahan bahan baku di bagian produksi, terus diolah menjadi bahan produk yang jadi, dan berakhir dengan penyerahan produk jadi ke bagian gudang. Dalam perusahaan manufaktur, siklus akuntansi biaya dimulai dengan pencatatan harga pokok bahan baku yang dimasukkan dalam proses produksi, dilanjutkan dengan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik yang dikonsumsi untuk produksi, serta berakhir dengan disajikannya harga produksi yang diserahkan oleh bagian produksi ke bagian gudang. Akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur ini bertujuan untuk menyajikan informasi harga pokok produksi per satuan produk jadi yang diserahkan ke bagian gudang. Karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, yaitu yang pertama ada proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Produksi dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan, dan juga produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk persediaan di gudang. Karakteristik harga pokok pesanan ada 5. Yang pertama, setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Yang kedua, biaya produksi dibagi menjadi 2, yaitu produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Yang ketiga, biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya produksi tidak langsung disebut dengan istilah overhead pabrik. Biaya produk yang keempat ada biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pemesanan berdasarkan tarif yang dibebankan di muka. Terus yang kelima ada harga pokok diproduksi per unit. Saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Yang pertama, untuk menentukan harga jual yang dibebankan kepada pemesan. Nah, yang kedua ada untuk mempertimbangkan penerima atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pemesanan. Yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Untuk menentukan harga jual yang akan dibebankan pemesan, yaitu yang pertama ada taksiran biaya produksi untuk pesanan ditambah dengan taksiran biaya non produksi yang dibebankan kepada pemesan, yaitu hasilnya taksiran total biaya pesanan dijumlahkan dengan laba yang diinginkan dan mendapatkan hasil taksiran harga jual yang dibebankan kepada pemesan. Untuk menaksir biaya bahan baku yang akan dikeluarkan, ada taksiran biaya bahan baku ditambah taksiran biaya tenaga kerja langsung, ditambah taksiran BOP, dan hasilnya menjadi taksiran biaya produksi.
mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Untuk biaya produksi pesanan, taksiran biaya bahan baku ditambah dengan taksiran biaya tenaga kerja, dijumlahkan dengan taksiran biaya overhead pabrik, dan hasilnya adalah taksiran total biaya produksi. Taksiran untuk biaya non-produksi yaitu taksiran biaya administrasi dan umum sekian, ditambah taksiran biaya pemasaran sekian, dan hasilnya taksiran biaya non-produksi sekian. Terus taksiran biaya produksi sekian dijumlah dengan taksiran biaya non-produksi. Hasilnya menjadi taksiran total harga pokok pesanan. Menghitung laba atau rugi bruto tiap pesanan. Bisa dilihat seperti yang gambar di sini. Ada harga jual yang dibebankan kepada pemesanan yang tadi, biaya produksi pesanan tertentu, biaya bahan baku sekian, terus biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya sekian, taksiran biaya overhead sekian, dijumlahkan lalu dikurangi dengan total biaya produksi pesanan. Nah, itu adalah hasil dari laba bruto. Untuk menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses, disajikan dalam neraca. Pada neraca, yang merupakan salah satu bentuk laporan keuangan untuk perusahaan manufaktur, manajemen wajib menyajikan harga pokok persediaan produk, baik produk jadi maupun produk yang masih dalam proses. Tentunya untuk tujuan tersebut, maka administrasi perlu menyelenggarakan catatan biaya produksi untuk tiap pesanan. Rekening kontrol dan rekening pembantu. Rekening kontrol yaitu menampung catatan yang bersumber dari jurnal. Sedangkan rekening pembantu merinci biaya-biaya, menampung catatan dari dokumen sumber, dan ketelitiannya diawasi oleh rekening kontrol. Di rekening kontrol ada persediaan bahan baku, di rekening pembantunya ada kartu persediaan. Terus ada persediaan bahan penolong di rekening kontrol, di rekening pembantu ada kartu persediaan. Barang dalam proses di rekening kontrol, dan kartu harga pokok di rekening pembantu. BOP sesungguhnya di rekening kontrol, dan kartu biaya di rekening pembantu. Biaya administrasi dan umum di rekening kontrol, dan kartu biaya di rekening pembantu. Biaya pemasaran di rekening kontrol, dan kartu biaya di rekening pembantu. Ada juga di rekening pembantu persediaan produk jadi, sedangkan di rekening kontrol ada persediaan produk jadi, sedangkan di rekening pembantu ada kartu pesanan, kartu persediaan.